Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam. Semoga damai sejahtera Tuhan turun atas kita semua. Amin. Kembali saya Gotri akan terus menceritakan tentang karya-karya Kesatria yang belum sampai atau belum dituliskan oleh banyak orang dan akan banyak yang tidak mengetahuinya. Dan saya percaya sebagian dari jemaat Satria sendiri pasti ada yang pernah mendengarnya. Karena ini akan saya sampaikan, saya mendapatkan kisah ini dari Imam GKKI Citro Menggalan, yaitu Mbah Pin Pawiro Soekarto, ya, Mbah Pawiro Soekarto. Dia bercerita mengenai Kesatria. Demikian kisahnya ya. Kesatria ketika turun dari Gunung Merapi bersama dengan seorang pengikutnya, dia menuju ke arah lereng Gunung Merbabu. Dan dia mengatakan, "Lihatlah, di sana akan ada jemaatku. Percayalah." Dan saudara, selanjutnya yang terjadi adalah benar. Di lereng Gunung Merbabu ada jemaat Satria. Dan yang masih ada sampai saat ini yaitu Kerasulan GKKI Kopeng Kapuhan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Dan saudaraku, ini satu bukti bahwa Kesatria memiliki karunia kenabian. Nubuatan dinyatakan dan ada bukti, bahkan masih ada sampai saat ini. Dan lagi saudaraku, juga mengenai karunia mujizat atau pekerjaan mujizat. Ini terjadi ketika ibu-ibu atau seorang pengikutnya yang berasal dari GKKI Weton Wetan yang dikenal dengan sebutan Mbah Slamet. Pada saat mudanya dulu, dia ikut Kesatria di Karangjoso. Dia menjadi pembantu di sana, membantu pekerjaan Kesatria untuk segala macam ya, ubo rampe dapur. Dan pada saat ada bercocok tanam, yaitu pekerjaan sawah, Kesatria mempekerjakan 30 orang lebih untuk mengerjakan sawahnya. Ternyata sawah Kesatria itu sangat luas, 30 orang lebih. Dan pada saat itu akan mengirim makanan atau sarapan kepada semua pekerja yang di sawah itu. Lalu Kesatria menyuruh Mbah Slamet ini atau Mbok Slamet ini untuk ngirim ke sawah. Dan kagetnya lagi Mbah Slamet, dia cerita bahwa dia hanya disuruh bawa satu wakul saja, satu wakul. Biasa kalau ke sawah satu bakul, terus tangan satunya lagi megang ceret, itu ya, atau sayuran. Lalu dia berangkat, tapi dia bertanya, ini masih kurang karena yang kerja banyak. Yang Satria bilang cukup, bahkan lebih, percayalah. Lalu dia percaya, terus dia berangkat ke sawah. Sampai di sawah, dia menyuruh orang-orang yang bekerja untuk berhenti dulu untuk makan, untuk sarapan. Dan saudara, ternyata setelah semua makan sampai kenyang, ternyata tidak habis. Nasi yang diwakul tidak habis, masih tersisa, masih ada. Nah, ini sama Mbak Slamet ini tertanam di dalam pikirannya dan hatinya. Dia semakin yakin bahwa yang Satria ini betul-betul adalah utusan Tuhan yang dipakai Tuhan karena memiliki kuasa mujizat. Dan bukan itu saja, dia menyaksikan perkataan hikmat, terus dia tahu
tentang pengetahuan atau kepandaian. Dia melihat juga bahwa Kiai Sadra itu pandai memimpin. Dan Kiai Sadra itu seperti bapak, semua jemaatnya atau orang itu seperti anak, diperlakukan seperti anak atau keluarga. Nah, ternyata ini saudara yang disaksikan oleh Mbak Slamet yang ikut dalam Kiai Sadra dan bercerita kepada saya dan beberapa orang pada saat itu waktu di Weton Wetan, waktu ketika dia masih hidup. Dan ini membuktikan bahwa Kiai Sadra sungguh melakukan hal-hal yang sesuai dengan perkataannya. Makanya dia membentuk jemaatnya seperti keluarga. Pemimpin atau rasul atau imam itu sebagai orang tua dan jemaat itu seperti anak-anaknya. Jadi hubungannya itu sangat harmonis. Apapun masalahnya itu akan terbuka dan bisa diselesaikan. Itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika seseorang sudah semakin dewasa di dalam Tuhan dan dipakai untuk pekerjaan Tuhan, tentu dia akan memiliki hikmat, perkataan bijak, pengetahuan yang cukup, juga mempunyai kesabaran dan banyak hal yang mendukung pekerjaannya. Dan ternyata keberhasilan itu ditunjukkan bahwa pada saat Kiai Sadra masih memimpin jemaat Sadra, jumlah warganya itu tercatat dalam sejarah itu. Ada YouTube menceritakan sampai 20.000 jiwa lebih, bahkan sampai 30.000 jiwa. Luar biasa sekali saudara. Tapi itulah yang terjadi pada saat ini. Jumlahnya tinggal 1-2. Tetapi pernyataan Kiai Sadra juga ora ketang siji kudu dadi. Nek ora dadi bumi langit bakal ndak walik. Nah, ini saudara, ini menjadi perhatian khususnya bagi jemaat Sadra yang ada saat ini. Juga menjadi pengingat bagi saudara-saudara jemaat Sadra yang saat ini masih ada di gereja lainnya. Saya percaya saudara akan kembali mengimani bahwa Kiai Sadra sesuai dengan firman Tuhan dia melakukannya. Tentu apabila saudara mempelajari, mendalami dalam 1 Korintus 12, satu perikop ya, diperhatikan di situ tentang karunia roh, juga tentang bahwa Tuhan menempatkan adanya rasul, nabi, pengajar, mujizat dan seterusnya di dalam gereja. Saudara akan memahami dan akan cocok banget ya, akan pas banget bahwa sungguh Kiai Sadra atau Rasul Sadra mendirikan jemaatnya sesuai dengan firman Tuhan. Dan berita tentang klinik atau kuasa yang dari setan itu, yang hoak yang diberitakan, itu adalah karunia roh mengenai pekerjaan mujizat, juga pekerjaan atau karunia kesembuhan. Itu dimiliki oleh Kiai Sadra. Juga sampai sekarang ini masih banyak jemaat Sadra yang punya karunia kesembuhan, kuasa untuk mengusir setan dan sebagainya. Itulah saudaraku, mari terus ikuti channel ini dan dukung terus. Dan saya percaya saudara semua akan semakin mengenali tentang Kiai Sadra dan jemaatnya sampai sekarang ini. Terlebih dari kelebihan dan kekurangannya, itu adalah keadaan yang menjadikan seperti itu. Tapi saya percaya semua masuk dalam rancangan Tuhan. Tuhan akan memberkati semuanya. Demikian saya kisahkan, semoga berguna. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Salam kerasulan.